kita lanjut install Windows teman-teman. Nah, cuma perlu diketahui sebelum install Windows itu teman-teman harus punya installer Windows-nya. Jika teman-teman belum punya bootable installer Windows-nya, teman-teman bisa cek di deskripsi, sudah saya siapkan link untuk cara membuat bootable Windows-nya ya. Tinggal dicek saja di deskripsi video teman-teman. Lanjut, kita akan menginstal Windows di laptop HP. Namun sebelum install, si laptopnya harus dalam keadaan di charger ya. Kenapa masih harus di charger? Karena agar tidak kehabisan baterai ya. Jadi kalau kehabisan baterai, installnya akan gagal. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu teman-teman itu harus punya installer Windows ya. Di sini di flashdisknya sudah ada installer Windows 10. Jadi untuk teman-teman yang belum punya installer bisa bertanya di kolom komentar atau langsung cek di playlist channel saya. Sudah saya siapkan cara membuat bootable Windows 10 ke flashdisk ya. Nah, oke, kita colokkan dulu dalam keadaan laptop mati. Nah, untuk install Windows sendiri kita harus memasuki settingan boot menu ya. Cuma akan saya kasih tahu, siapa tahu teman-teman ada yang install di merek lain ya, kayak Lenovo, Acer, Asus dan lain-lain. Maka tombol boot menu masing-masing laptop itu seperti ini ya. Saya akan tuliskan seperti ini. Nah, untuk laptop HP sendiri menggunakan F9, laptop Lenovo menggunakan F12 atau FNF12, laptop Acer menggunakan F2 atau F12, Asus tombol ESC, Toshiba tombol F12, Dell F12, PC komputer menggunakan F12 ya. Masing-masing laptop berbeda-beda. Nah, untuk prakteknya seperti ini, tekan power, tekan hidupkan ya. Nah, seperti ini langsung tekan-tekan tombol boot menu yang tadi saya tuliskan. Nah, tak lama dia akan masuk settingan boot menu, di mana settingan boot menu itu kita akan mengatur bootingnya mau kemana ya, karena flashdisknya sudah kita colokkan dan flashdisk ini mereknya verbatim ya, jadi kita pilih verbatim. Nah, biasanya kan ada pilihan banyak nih, berhubung ini pilihannya cuma satu ya, USB verbatim. Kalau untuk teman-teman kan flashdisknya mungkin mereknya berbeda ya, jadi sesuaikan, pilih merek flashdisk yang teman-teman punya kayak gitu ya. Nah, untuk cara memilihnya silakan arahkan ya, arahkan pakai keyboard ya, pakai keyboard arahkan. Ketika sudah diarahkan pakai keyboard ini, nah cara memilihnya yaitu tinggal enter saja ya, kan enter. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada titik seperti ini nggak apa-apa, ditunggu saja ya. Tidak lama nanti dia akan loading dan masuk ke tampilan install Windows 10. Nah, ini lagi loading ya. Nah, tampilan install Windows 10 itu seperti ini ya. Tidak berubah dari zaman dulu juga ya, seperti ini. Jadi di posisi ini tinggal di next saja teman-teman, lalu langsung aja klik install now ya. Nah, di sini akan loading sebentar dan akan memasuki tampilan layar putih ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan putih seperti ini ya. Jadi di sini tuh teman-teman tinggal di checklist aja, I accept ya. Lalu klik next lagi, dan di sini teman-teman silahkan pilih custom. Nah, berhubung ini SSD-nya baru ya, jadi belum ada partisi. Cara membuat partisinya tinggal di klik new ya, klik new, lalu pilih FLI. Nanti otomatis partisinya akan terbagi. Jadi yang atas itu yang dua ya, yang 100 dan 16 itu MB, dan kita fokus ke GB ya. Nah, kita fokus ke GB lalu klik next. Nah, maka proses install Windows-nya sedang berlangsung, dan di sini teman-teman tinggal tunggu saja ya. Tinggal tunggu saja. dan di proses ini kita akan percepat saja videonya teman-teman ya, agar tidak menguras waktu juga. Di sini tinggal ditunggu saja sampai 100% ya teman-teman. Sambil nunggu, ini SSD di dalamnya ada harddisk bawaan laptopnya. Ini harddisknya masih bisa kita pakai untuk dijadikan harddisk eksternal teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli casing HDD eksternalnya saja. Nah, ini sudah 97%, 98%. Dan nanti si laptopnya akan restart otomatis ya. Dia akan restart otomatis dan ada notif. Nah, belum ada notif, nanti sebentar lagi ada notif restart ya.
Nah, seperti ini nih, 1 2 3, restarting. Ini ditunggu saja ya. Nah, nanti setelah restart ini laptop ada yang balik lagi ke menu install, ada yang langsung booting ke SSD. Kalau misalkan booting ke flashdisk lagi, itu flashdisknya harus dicabut dulu ya, kayak gitu. Nah, berhubung ini laptopnya kayaknya langsung booting ke SSD, jadi flashdisk nggak perlu dicabut lagi. Nah, di posisi ini kita menunggu lagi. Dan videonya saya percepat ya, nanti akan muncul tampilan biru kayak gini. Ditunggu saja, just a moment ya. Dan di proses ini kita percepat juga ya, seperti biasa agar tidak menguras waktu juga ya. Kita percepat aja, pilih United, terus pilih US, skip, dan silakan pilih I don't have internet, klik continue. Lalu untuk nama bebas silahkan beri nama laptopnya ya. Lalu untuk passwordnya nanti saja klik next ya, tinggal ditunggu saja sampai proses laptopnya masuk ke Windows teman-teman. Adapun nanti setelah install Windows harus ngapain sih mas? Setelah install Windows, install driver teman-teman ya. Bagaimana caranya mas cari install drivernya? Silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini. Sudah saya siapkan link cara install drivernya. Adapun cara setting laptop atau komputer setelah install ulangnya sudah saya siapkan di deskripsi. Tinggal dicek saja di deskripsi teman-teman. Jadi sangat simpel saja sampai beres ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan tinggal ditanyakan lagi. Oke, ini sudah selesai dan masuk desktop. Ini belum ada aplikasinya ya. Ini sudah selesai, jadi teman-teman tinggal install driver, terus setting Windows. Setelah setting Windows tinggal teman-teman install aplikasi sesuai aplikasi yang teman-teman perlukan dan teman-teman butuhkan. Dan oke, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya, dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.